Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini bisa mengikuti ujian di mana yang telah saya masukkan ke LMS ada tiga bahan, yaitu tentang materi materi hadis tentang amal soleh, ya Bu, ya Pak. Jadi Ya, ya. tentang amal soleh ini, nah di sini di mana TP-nya di situ berkaitan dengan bagaimana kita bisa melafalkan hadis tentang amal soleh, kemudian bisa kita nanti menerjemahkan dan kemudian menggali isi kandungan hadis dan mengomunikasikan hadis tentang amal soleh. Amal soleh itu kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya iza mata bunu adama in qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bihi wa waladin soleh yada'ulah. Apabila telah meninggal anak Adam itu, maka terputuslah sekalian amalnya kecuali tiga. Yang pertama Yang pertama yaitu sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan hadis ini kalau dari segi P2 P5RA-nya, di mana di situ disebutkan bahwasanya ada sikap kepedulian. Pertama tentang kita menyuruh beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita saling bergotong royong, kemudian berkeadapan atau taduk, kemudian toleransi, peduli sosial. Kemudian uh, kita berempati kepada orang lain. Ketika kita melaksanakan hadis ini, menyampaikan dan mengamalkannya, tentunya banyak yang kita dapatkan. Artinya tidak hanya kita dapatkan di dunia ini saja, tetapi juga nanti di akhirat juga kita dapatkan. Nah, kemudian untuk peserta didik kita ajarkan yang pertama bagaimana mereka bisa menghafalkan daripada hadis tentang amal soleh. Kemudian setelah mereka hafal, kemudian mereka gali kandungan daripada hadis tentang amal soleh, dan kemudian amal soleh ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berbakti kepada kedua orang tua dengan membacakan doa setiap sehabis sholat, di mana doa anak yang saleh itu doa kepada kedua orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, uh, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Dan kemudian yang untuk anak-anak kita dalam pembelajaran, ya kita juga memberikan tugas-tugas untuk mendekatkan paham, asesmen-asesmen sebagai latihan-latihan, di mana dibuat beberapa butir pertanyaan yang berkaitan dengan amal soleh. Yang mana pertanyaannya diantaranya yang pertama, mengapa kita harus melakukan amal soleh? Kemudian yang kedua, sebutkan tiga amal soleh yang tidak terputus pahalanya meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, tuliskanlah doa kedua orang tua. Dan ini diberikan
soal-soal kepada para siswa, tujuannya untuk melatih daripada pemahaman serta didik apakah memang mereka paham dan juga mereka bisa menjawab daripada soal yang telah dibuat. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada anak-anak kita, di mana di situ dibuat tuliskan hadis tentang amal soleh. Tuliskan nama hadis dan juga arti dari amal soleh. Amal soleh. Dan kemudian pertanyaan yang sulit juga kepada anak kita itu dibuat supaya juga ada uh, proses berpikir di mana dibuat di dalam pertanyaan itu uh, tuliskan contoh-contoh contoh-contoh yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian tuliskan contoh-contoh tentang perbuatan sedekah jariah dan juga tuliskan apa-apa saja tugas anak-anak ketika orang tuanya sudah meninggal. Inilah berikan kepada anak-anak. Kemudian kita buat juga untuk melatih hafalan baik dari segi makharijul huruf. Artinya dalam hadis itu juga tidak hanya disuruh untuk menghafal tadi, tapi juga dibuat anak itu dari segi kefasihan. Bagaimana, apakah dia lancar atau hafalannya kurang atau cukup. Kalau dia lancar, berarti dia mampu untuk melafazkan hadis itu dengan baik mulai dari awal sampai akhir. Dan ada juga yang sekedar cukup, bisa dia menghafalnya, tapi masih ada yang kurang lancar dalam penghafalan hadis itu. Dan selanjutnya yang ketiga itu kurang, masih terbata-bata dalam menghafalkan hadis tentang amal soleh, mulai dari awal, kadang-kadang bisa berulang-ulang dalam menghafal hadis itu. Dan di sini juga ada penilaian kepada anak-anak murid tentang bagaimana untuk menghafal hadis tentang amal soleh. Kemudian banyak lagi asesmen tentang penilaian diri, bagaimana penilaian terhadap diri seorang murid. Di antaranya aspek pernyataan, saya membaca hadis riwayat Muslim tentang amal soleh dengan lancar. Kemudian saya menghafal hadis riwayat Muslim tentang amal soleh dengan lancar. Kemudian bisa saya menerjemahkan perkataan hadis riwayat Muslim tentang amal soleh dengan baik. Kemudian saya memahami kandungan kedua hadis riwayat Muslim tentang amal soleh di atas dengan baik. Kemudian saya selalu belajar dan tekun menuntut ilmu. Saya selalu bersedekah. Saya selalu mendoakan kedua orang tua setelah selesai sholat. Kemudian ada uji pengetahuan, ada uji keterampilan kepada anak, dan juga ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang dibuat. Di situ kita membuat gambar tentang yang berkaitan dengan amal soleh, yaitu berupa ilustrasi-ilustrasi gambar-gambar. Gambarnya yang pertama tentang bersedekah, kemudian yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga tentang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan ketika anak itu sudah melihat gambar, akan lebih mendekatkan pahamnya nanti ketika dia memahami daripada hadis tentang amal soleh. Itu diantaranya tentang pemaparan modul tentang hadis amal soleh. Jadi lanjutannya, mengapa kita membahas tentang perbuatan amal soleh ini? Sudah, Pak. Iya, baik Bu. Udah 5 menit ya, Pak. Baik, silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Hashim ya.
Pak Pak, Muhammad Hashim. Di mana ini posisi Pak Hashim? saya di Simalungun ini, Pak. Ya, 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 semalam ya. Baik, pertama saya ini dulu bertanya terkait dengan apa namanya itu kompetensi profesionalnya ya. Ya, Pak. Eh, Begini Pak Hashim, ini kan amal soleh ya, Iya, Pak. amal soleh. Tapi tadi Pak Hashim, kenapa langsung larinya ke hadis Pak Hashim? Apa dalam pikiran Pak Hashim itu amal soleh itu sebenarnya? Iya. Dari segi arti Pak, amal artinya pekerjaan, Hmm, soleh itu artinya yang baik. Jadi ya. amal soleh artinya pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu dia Pak, dari segi arti Pak. Mengapa tadi eh, larinya ke hadis apa itu Pak Hashim? Ini kan nanti sangat Iya, menentukan ini pilihan apa namanya, pilihan ayat atau hadisnya ya. Kenapa langsung ke cerita yang meninggal itu Pak Hashim? karena amal soleh itu Pak, kalau Hmm. dikaitkan dengan setelah meninggal, kita kan eh, perlu perlu bantuan. Artinya tidak hanya di dunia, tetapi juga bantuan di akhirat. Kalau semua yang kita kerjakan amal perbuatan di dunia ini, Pak, akan tinggal kecuali yang tiga itu. Itulah dia sedekah Iya, jariah, iya. itulah dia ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Hanya itulah perbuatan baik yang mengiringi kita nanti ketika sudah tiada, Pak. Itulah landasannya eh, Ya, tapi ketika gini kita Pak Hashim, jadi eh, hadis ini pun kan ada tema-temanya sebenarnya. ya Pak, Ada tema-temanya ya. ya Pak, Eh, ada penekanan-penekanan maknanya gitu. Ya kan, penekanan-penekanan makna yang dikandung oleh hadis itu kan ada itu. Ya kan? ya Pak. Kalau kalau itu yang ditunjukkan ke siswa, ini siswa di apa? Kalau di fase berapa namanya ini Pak Hasim? Fase C kelas 6. Fase Fase C kelas 6, Pak. iya iya iya, fase C ya. Fase C. Eh, Sementara kan Pak Hasim ini dalam dalam apa ilmu agama ini satu topik besar sebenarnya, amal soleh. Iya, Pak. Nah, tapi Pak Hasim tadi langsung membawa siswa itu ke apa namanya itu eh, eh, tema kematian sebenarnya itu ya. Idza mata banu Adama. Kan Ah, itu apa sambungnya itu Pak Hasim? in qata'a amaluhu illa min Ah, salasin. ah, tentang kematian sebenarnya. Hanya saja ada di ujung anak Adam yang terputus amalnya ini apa namanya? Kecuali tiga gitu ya. Iya, Pak. Ya, ini kenapa Pak Hashim tidak mengambil dari Quran saja Pak Hashim? Iya. Ini pertama, Pak, karena eh, fasenya kan fase C, Pak. Kemudian Ya, elemennya yang saya bawakan itu elemen hadis, Pak. elemen hadis. Iya. Ya, kan ada lagi hadis lain yang benar-benar berkenan dengan amal soleh Pak Hashim. Atau Pak Hashim tak Ah, punya apa? Itu saya lihat tadi di kalau di modul apa namanya? Modul apa namanya? modul Daftar pustakanya terlalu miskin memang ya. ya, baru baru itu yang kemarin diambil dari sumbernya buku buku dari Iya, Kementerian Agama, Pak. Kementerian iya. Agama. Apa Pak Hashim nggak punya sumber lain? Ya, ada memang Pak. Ya, itu maksud saya Pak Hashim ini sangat sangat menentukan ini jadi.
ketika kita katakanlah memperkenalkan satu konsep yang sangat besar ya, lalu Pak Hasim justru menekankan tema kematian kan agak lain itu. Ya, bisalah dikait-kaitkan begitu. Tapi sebenarnya banyak hadis ya secara khusus eh, fokus ke topik amal soleh itu Pak Hasim. Oh, iya. Ya kan? Jadi pilihan hadisnya ini kurang relevan begitu. Kurang relevan dengan tema amal soleh ini. Iya. Ini saya ambil juga Ya. dari ini Pak, dari Hmm. buku ajar tentang Ya. hadis kelas 6 itu memang hadis yang dinaikkan di situ Pak tentang uh, hadis yang Kematian itu. kematian. Iya, Kematian itu itu Pak yang ada Hasim. di buku itu Pak, hadis tentang kematian itu. Ya, nanti Bapak ganti aja. Oh iya, Boleh kan? Boleh kan Boleh Pak Pak. Hasim? Nanti Boleh, saya cari apalagi tentang hadis kamu soalnya. apalagi Iya, Merdeka Belajar ya. Boleh kan? boleh Pak, Iya, Insya Allah Pak. boleh ya, ya. Nggak bisa apa, move on dari buku ajar ya, Pak. Ah, masih itu Pak, masih itu Bu yang saya masukkan Pak. Nanti insya Allah saya Iya, cari nanti hadis-hadis yang lain yang mendukung tentang hadis amal soleh ini Pak. iya. Banyak banyak itu. Lebih bagus lagi misalnya gini gini misalnya ini man sanna fil islami sunnatan hasanatan gitu ya. Ah, atau ambil topik yang benar-benar amal soleh ya kan. Hmm. Iya Pak ya. Lebih tepat lagi itu misalnya man sanna sunnatan fil sunatan hasanatan itu lebih relevan lagi itu ketimbang topik kematian tadi ya. Oh iya ya Pak ya. Atau ada cara yang mudah sekarang Pak Hashim. Ada cara yang sangat mudah menggunakan ini. Apa namanya itu Maktabatus Syamilah ya. Maktabatus Syamilah. Ah, itu banyak hadis di situ. Ya kan? Iya Banyak hadis Pak. di situ. Ya, Maktabatus Syamilah. Gratis itu gratis bisa di apa itu di apa namanya di Download ya Pak ya. ya bisa bisa aplikasi itu Diinstal, aplikasi Pak. gratis. Hmm. Diinstal ya Bu ya. Ya, Channelnya Pak. diinstal istilahnya ya, ya. Bisa, bisa Hmm. Pak Sim. Apa tadi namanya Pak? Maktabus Sami lah Pak. Tabat Maktabatus Syamilah. Syamilah. Oh Ya, Maktabatus. iya, iya. Oh iya Pak. Nanti saya cari Pak. Coba nanti deh apa. Saya ngambil apa? Saya tahunya karena ngambil gratis juga, ya kan? Install Oh iya gratis Pak. gitu. Ya, coba dicari. Bisa kita menulis temanya sendiri. Mungkin Amilus Solihat atau apa namanya ya. Nah, coba di ini. Nanti akan ditunjukkannya ini hadis-hadis ini. Hmm. Ada juga Kalau sekarang dari yang segi ayat pun ada juga Pak tentang amal soleh Pak. ada, maka udah enak kali sekarang ya. Nah, Iya itu Pak. apa ya? Supaya ini bapak ini kalau begini kan membawa anak ini, wah ini amal soleh ini cerita kematian nih berarti ini. Ya, ya benar juga, tapi kok cepat-cepat cerita mati kan begitu ya? Iya Kan Pak. topik kematian tadi itu. Ya. Takut pula Oke, anak jadi ya Pak. ya, iya, iya. Oke. Kemudian satu lagi pertanyaan saya nih Pak Hashim. Eh, ini terkait dengan ini macam copy paste ini Pak Hashim punya orang lain ini Pak Hashim ya untuk di RPP-nya ini ya Pak. karena ada kalimat begini Pak Hashim. Oh iya Pak. Apa mana dia tadi? Mana dia tadi? Sikap jujur dalam muamalah. Di mana dia tadi itu? Kenapa lari ke situ Pak Hashim? Dia mah udah nggak jumpa saya lagi.
Oh, untuk menumbuhkan sikap cuh dalam muamalah. Ini gimana nih ceritanya nih Pak Hasim? Gimana udah nggak nampaknya lagi? Ada iya kan Pak. Bapak Itu, Bapak kutip itu ya? iya Pak. Itu Pak, apa namanya? Kemarin waktu waktu ada sama kawan, apa Ah, namanya, dia minta ini juga panduan tentang apa itu Pak, tentang RPP itu Pak. Jadi jadi belum terganti itu Pak. Aturannya tentang amal soleh itu Pak. Hadis tentang amal soleh. Tapi masih terbuat di situ hadis tentang eh jujur dalam bermuamalah itu Pak. Tapi tujuannya apa itu Pak? Belum sempat menggantinya itu Pak. oh gitu. Iya 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 Pak. iya Kalau yang lainnya udah diganti itu Pak. iya iya iya. Oke lah, saya kira cukup Bu Dekan. Terima kasih. Terima terima kasih Pak. Panjang-panjang ya. Biar bisa tahun baru Hijriah kita ya Pak ya. Iya iya iya. Pak Bu, Hasim. selamat tahun baru ya Bu. Iya, Pak Hasim, sama-sama. Eh, ya, Pak Hasim, tadi penjelasan apa tadi yang mau saya tanya sama Pak Hasim ya? Kan udah sempat hilang nih Pak Hasim. Terkait dengan apa ya? Tadi kemampuan ya. Nah, Iya, kemampuan, mampu. kompetensi yang ingin dicapai itu adalah siswa mampu menghafalkan ya Pak hadis tentang Ah, amal soleh ya Pak ya. Nah, walaupun iya amal Bu. solehnya banyak nih, termasuk amal solehnya belajar gitu ya. Iya Bu. Ya, tapi karena Bapak Ibu sekalian kadang apa namanya ya, susah itu meninggalkan buku ajarnya gitu, padahal banyak sumber-sumber yang lain. Saya sampai kemarin kan bertanya, Bapak Ibu guru Quran hadis sudah pernah tidak bawa hadis kitab hadis gitu ya ke sekolah gitu kan itu seharusnya sudah atau ada nggak Pak koleksi kitab hadis Bapak kitabnya gitu Pak ada Kalau di sekolah kita ada Bu. oh Ada di hadis sekolah ada. Bukhari, ada hadis Jangan yang Muslim. bahasa Indonesia, maksud saya kitab hadis Bukhari, Muslim, sudah kitabnya gitu, Pak. Oh, Aslinya gitu. aslinya belum ada Bu. Oh, Masih asli. yang ada terjemahannya Bu, yang ada Oh, artinya. terjemahannya. Bapak Heeh. punya sebagai guru Quran hadis? Bapak Punya Bu. punya? Punya Bu. Punya. Punya Bu. Nah, Iya, ada. iya. Apalagi kan Bapak saya tengok STH gitu ya. Sarjana Sarjana teologi Bu. teologi kan, teologi Islam, Iya, STHI gitu kan. Masa iya nggak punya Bu. kitab hadis? Nah, itu Pak dibawa gitu kan ke siswanya supaya mereka kenal nih. Seperti mereka mengenal Al-Qur'an kan gitu ya, Pak ya. Nah, karena itu Hmm. dibutuhkan. Nah, tadi terkait dengan asesmennya, Pak. Kompetensi yang Bapak ingin capai itu adalah siswanya mampu menghafal. Ketika Bapak Hmm. merancang asesmennya, Bapak tadi sebutkan yang diminta itu ya apa namanya? Lebih banyak menurut saya bukan kemampuan menghafalnya gitu, Pak. Hmm. Padahal di modul ajar ini Bapak tuntut kompetensinya menghafal gitu. Nah, contohnya tadi kan soalnya soal pengetahuan ya, Pak ya. Iya. Sementara menghafal itu adalah kompetensi keterampilan. Kira-kira, Pak, nah, asesmen apa yang Bapak gunakan untuk keterampilan menghafal ini, Pak? Silakan, Pak. Untuk keterampilannya dibuat Mm-mm, yang pertama Bu, ya mm-mm. lisan, tes tes lisan Bu, sama uh, uji kemampuan dengan Uji kemampuan, uh, unjuk ya kerja. unjuk kerja Apa itu Bu. soalnya, Pak? Apa instruksinya? Instruksinya yang Mm-mm. pertama, uh, apa, disuruh untuk menghafalkan hadis tentang amal soleh secara baik dengan benar, dengan tajwid yang baik itu.
Dengan tajwid yang baik gitu, baca kitab hadis, baca matan hadisnya dengan, iya Pak, Iya, dengan tajwid yang baik. dengan inilah Bu, dengan bacaan yang baik dan benar, dengan fasih gitu Bu. Dengan fasih. Iya, Kalau Bapak meminta tadi ya Pak ya, kalau di dalam materi ajar ada apa namanya, ada ini ya Pak, rukun rukun hadisnya gitu ya. iya, Ada iya Bu. sanad, Iya, ada Bu. matan, ada perawi. Itu lengkap enggak Pak? Harus dimasukkan ketika seorang siswa harus mencapai kompetensi menghafal hadis pada elemen hadis di mapel Al-Quran hadis. Gimana Pak? Iya, dalam pembelajaran itu memang harus dibuat Bu. Benar, Nah, benar. termasuk diantaranya seperti rukun hadis itu ada perawi, ada matan, dan ada juga sanad gitu kan Bu. Nah, Iya, maksud saya tadi di soal di asesemen Bapak nggak masuk gitu. Tadi kan yang diminta hanya bacalah, hafalkan gitu ya, atau bacakanlah satu hadis tentang amal soleh dengan fasih gitu saja. Nah, 11. jadi terkesan siswanya yang diukur itu hanya matannya saja itu gitu, saja. Pak. Sementara sanad dan perawinya tidak perlu gitu. Itu sebabnya kenapa asesemen itu Pak harus lengkap instruksinya, gitu kan? Oh, Atau misalnya hafalkanlah secara lengkap pada mulai dari sanad, matan, dan perawinya, perawi. kan gitu. Nah, supaya ketercapaian ini bisa diukur. Jadi kalau nanti dia tidak sebutkan sanatnya, maka nilai rubriknya berkurang gitu, Pak. Pada kategori cakap misalnya, harusnya mahir ya, Pak ya. Halo, Pak Hasim. Halo, Pak Hasim. Halo, Pak Yunaldi. Pak Hasim terkeluar ya? Halo, Pak Hasim. Ya Kak, Oh Pak iya, Hasim keluar, Pak. keluar itu Pak Asimnya. Udah jaringannya masuk kayaknya lagi. Kak, jaringannya. Oke. Nah, baik Pak Hasim. Nah, seperti Iya itu Bu. maksud saya. Sehingga nanti di rubliknya itu Pak jelas gitu kan. Kalau dia tidak Iya ikut Bu. menyebutkan sanad perawinya, maka nilainya turun ke kategori yang di bawahnya kan gitu. Iya Bu. Nah, itu maksud saya kalau Bapak menggunakan asesmen formatifnya gitu tadi. Nah, maka tadi yang saya lihat Bapak hanya apa namanya? Terus sikap gitu, Pak. Sikap. Tadi kan yang Bapak minta mengukur sikap amal solehnya gitu ya, Pak ya. Sikap yang Iya Bapak Bu. ukur jujur di situ. Iya, Yang diukur itu tentang apanya Bu? Apa tentang namanya? Tentang amalnya Bu. tentang amal Tentang apa, Pak? Tak, ya amal seorang hamba itu Bu. bukan. Maksud saya di sikap, di kompetensi sikap tadi, Pak, di asesmen. Oh, di Kan Bapak asesmennya ya pakai Bu. pakai eh, Tabel-tabel ya Bu. observasi ya, Pak ya, atau sistem Iya. checklist ya, observasi checklist ya. Nah, yang Iya. diukur apa tadi indikatornya, Pak? Aspek penilaiannya. Indikatornya hafalannya, kelancarannya Bu, sama apa Yang namanya? disikap, Pak, disikap, bukan di keterampilan, disikap. Yang disebut bentar ya, Bu. Ingat saya tadi Bapak sebutkan jujur gitu ya. Maksud saya tidak terkait itu, Pak, dengan materi. Materinya kan tadi bermuamalah, amal soleh ya. Amal soleh ya Bu. Iya. Nah, Iya. itu yang maksud saya. Oke, Pak. Oke Eh, Bu. saya minta tolong tuliskan, Pak.
ayat yang terkait dengan tadi amal soleh itu, Pak. Ada Ayat atau hadis ya, Bu? ayat, Pak. Orang yang Oh iya, diuji iya. BTQ, Pak. Oh iya, Bu. Nah, Sekarang ya, Bu. Tulis ya, Bu. ya, Ya, Bu. Ini, Bu. Kurang terang ya, Bu. sudah, Pak. Silakan dilihatkan. Nampak kok, Pak. Ini, Bu. Ya, geser. Lakodok. Mana Silakan, dia, Pak Pak. Hasyim? Dibacakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Silakan, Pak. Apa hukum tajwid yang ada di dalam? Hukum tajwidnya, Bu. Laqad qalqala sukra khalaq qalqala sukra in ikhfa sa mat asli fi mat asli ahsani taqwa qalqala sukra fi mat asli takwim mat arid sukun. Yang mana tadi, Pak? Ahsan kolkolah. Ini, Ah, Bu. ah, Laqad ahsana, ahsani. asani enggak ada, Bu. Asani Yang taqwa mana? taqwa Tak. ini, Bu. Qalqala sukra Oh, bukan kubro. sukra, Bu. Oh, gitu. Kenapa, Pak? Karena ada huruf qaf kemudian berbaris mati di pertengahan ayat. Oke, baik. Sudah, Pak? Oke, Pak. Selanjutnya pertanyaan saya tentang modul PPRA ya, Pak ya. Ya, Bu. Ya. Kegiatan apa yang project project apa yang Bapak rancang untuk kegiatan PPRA terkait dengan tadi beramal soleh ya, Pak? Beramal soleh materinya ya. Dimensi Iya, Bu. apa itu yang kena, Pak? Dimensi bergotong royong, maaf, profilnya bergotong royong, kemudian ta'adub, bisa, apalagi Toleransi, Bu. eh, Tasamuh, Bu. tasamuh. Iya, Bu. Nah, Toleransi. project project apa itu, Pak? Nah, ini tentang proyek amal soleh ya, Bu. Mm-mm. Karena di situ termasuk amal soleh ini kan berhubungan dengan manusia, Bu. Hablum minan nas. Artinya di situ kan ada sedekah jariah. Sedekah jariah itu artinya saling berempati kepada orang lain, ya saling membantu. Kemudian bisa juga bergotong royong ketika ada pembangunan-pembangunan seperti masjid, seperti sekolah, sekolah-sekolah. Jadi kita saling bergotong royong. Oke, Uh, maksud saya di sekolah Bapak sudah merancang yang mana? Tadi misalnya infak Jumat oh untuk ya, gotong royong. Gotong royongnya kan tidak cuman fisik ya, Pak. Hmm. yang- kalau di sekolah kami, Bu, setiap Jumat ada namanya infak Jumat, Bu. Oh, ada infak Anak-anak Jumat. anak-anak di apa namanya diajarkan untuk setiap Jumat itu memberikan infak
yang nanti setahun sekali dibagikan kepada anak-anak yatim, Bu. Oh begitu, ya bagus. Bisa Heeh. dilanjut ya Pak ya menjadi proyek PPRA-nya ya Pak ya dan P5-nya. Kalau Baik. itu udah berapa tahun ini dibuat, Bu? Ada sekitar 3 tahun inilah, Bu. Udah dibuat Hmm, untuk infak Jumat. ya, saya saran sekaligus Pak, kalau yang seperti itu infaknya siswa yang anak yatim tadi masuk ke sekolah Bapak, uang sekolahnya diambil dari situ gitu. Kan bisa menambah siswanya gitu daripada dia sekolah tempat lain gitu. Iya, Nah, Bu. Anak yatim di sini, Bu, ada juga yang kami apa, Bu? Ada juga yang kami kasih bebas SPP gitu, Bu. Kami bantu juga. Ah, ada juga bantuan dari infak tadi setiap tahun kami kasih juga. Nah, oh dari gitu situlah ya. dia bisa membayar apa namanya membeli buku pelajarannya, Bu. Oke Pak. Satu lagi terkait dengan PTK Pak, apa judul Bapak? Nah, judul PTK saya kemarin, Bu, Hmm, tentang pertanyaan lupa sebenarnya. ya. Baru baru hari Sabtu kemarin gitu. Iya, Bu, bentar ya, Bu. Jangan dulu ya, Bu. Karena yang kemarin ini, Bu, pemanfaatan alat peraga mufradat untuk peningkatan penguasaan hafalan hadis pada siswa kelas 6 Miss An-Najwatur Rusdah Partimbalan. Oke, silakan Pak buat rumusan masalahnya dari situ Pak. Rumusan masalah ya, Bu. Nggak usah ditulis Pak, dilisankan Ya, saja. santai aja. Kalau Ya, dari rumusan masalah dalam jangan dilihat lagi Pak. Lihat saya iya, aja. Bu. Nah, Mm-mm. Kenapa dibuat alat peraga itu untuk pemanfaatan untuk di situ, Bu, yang dinilai hasil belajar, Bu, hasil belajar anak dengan pemanfaatan alat peraga karena iya rumusan dengan masalahnya Pak. Rumusan masalah. oh ya, Pertanyaan penelitiannya Pak. Coba buat rumusannya Pak. rumusan masalahnya dikarenakan dalam pembelajaran sebelumnya anak-anak belum menguasai secara baik tentang Itu masalahnya Pak. hafalan hadis. Rumusan masalah itu biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Oh iya ya, Bu. Nah, apa pertanyaan Kalau penelitiannya, Pak? Saya bantu. pertanyaannya, Apakah atau bagaimanakah? Apakah terdapat bla bla bla? ya, gini pertanyaannya, apakah dengan memakai alat peraga Heeh. siswa Siswa, semakin meningkat, siswa hasil hasil belajar anak Duduk. semakin Salah itu. fokus, semakin meningkat. malah berarti itu, Pak. Ya. Sama, cuman redaksi bahasanya aja berbeda. Oke, Pak Hasim, saya kira sampai di sini, Pak. Terima kasih dan selamat sudah sampai pada tahap ujian Komri. Semoga kedepannya bisa lebih apa ya Pak ya, eh, ditambah lagi gitu ya Pak ya, apa namanya bahan bacaannya, kemudian inovasinya dalam pembelajaran sehingga bisa Ya, Bu. mengimplementasikan Merdeka Belajar. Baik, terima kasih Pak Hasim. Boleh Ya, Bu. keluar. Kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yunaldi berikutnya.